Hup. Nugi informasi, aye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa berikan informasi. Di tengah masa pandemi kita terus berkarya. Abang Po, tepat pada 17 Agustus 2021 ada aksi demo yang dilakukan oleh para wartawan dan LSM di Kota Bekasi, Jawa Barat. Pada aksi itu terlihat simbolis gembok gerbang yang disebabkan oleh pertama persoalannya adalah pengumuman yang ditujukan untuk para wartawan dan LSM bahwa wartawan dan LSM hanya boleh datang ke SMA ini pada hari Selasa pukul 10 pagi hingga 2 siang waktu Indonesia Barat. Persoalan yang kedua, adanya dugaan kecurangan terkait pelaksanaan PBDB online. Wow, apa yang dicurangin? Seperti apa? Sudah dipaparkan oleh Ketua LSM Indonesia Fight Corruption atau IFC, Mbak Intan Sarigeni. Kita sudah berada di SMA Negeri 1 Kota Bekasi. Kita tanya-tanya, kebetulan sudah janji dengan kepala sekolahnya. Hup. Pantau. Abang Po, kita sudah bersama dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Bekasi, Bu Dr. Ekowati. Salam sehat, Bu Dokter. Salam merdeka. Merdeka. Masih semangat Bu ya? Semangat, tetap semangat. Maaf nih, ganggu nih kita Bu pagi-pagi. Bang Po di rumah kan biasa kita kasih informasi lewat YouTube. Nah, hari ini kebetulan karena pada 17 Agustus kemarin ada aksi demo di depan sekolah, Bu. Iya. Ibu udah tahu ya? Ya, saya tahu dari kawan-kawan gitu. Aksi itu kan ada 2 tuntutan, Bu ya? Nah, ini langsung nggak apa-apa ya? To the point. Monggo. Takut sibuk, Bu Eko kan? Enggak. Pertama itu aksinya tentang adanya pengumuman di depan ya, Bu ya? Di depan gerbang, di pos security kalau nggak salah. Itu sebuah kertas ditempel bertuliskan kunjungan untuk wartawan dan LSM pada hari Selasa pukul 10 pagi hingga 2 siang. Seperti itu tulisannya. Yang kedua, tuntutannya yang dipersoalkan itu tentang adanya dugaan kecurangan tentang proses pelaksanaan PBDB online. Seperti apa menurut Bu Eko tanggapannya, Bu? Terima kasih Bang Nugi. Sehat selalu ya. Sehat selalu. Iya, alhamdulillah nih Bang Nugi tuh hebat. Kawan kita, kawan lama nih sebetulnya ya Bang ya. Iya. Terima kasih Bang Nugi hadir di sini. Jadi alhamdulillah Bang Nugi hadir untuk ya mungkin klarifikasi ya Bang ya. Ya. Jadi tanggal 17 Agustus sebetulnya sekolah kita sedang mengadakan upacara Hari Kemerdekaan, tetapi secara online. Ya, jadi semua ada di rumah. Di sini tidak ada orang lah, hanya satpam dan mungkin beberapa wakil saya.
sekitar jam 12 saya dapat berita justru dari kawan-kawan. Bu Eko ada demo dan sebagainya. Ternyata yang dituntut tadi kata Bang Nugi satu, adanya tulisan bahwa SMA 1 memberi batasan kehadiran wartawan dan LSM yang dikasih waktu hanya 1 hari, hari Selasa dari jam 10 sampai jam 14 lah, seperti itu. Saya kesini itu sebetulnya aturan itu sudah ada, Bang. Jadi sudah ada dan sudah ditempel. Jadi aturan memberlakukan bahwa wartawan dan LSM hanya ditemui hari Selasa itu sejak tahun 2010. Waktu itu zaman kepala sekolahnya Pak Haji Pata itu yang ada di dinding ya, Pak Haji Pata. Jadi Pak Haji Pata, kemudian Pak Haji Mawar, kemudian Pak Ardin dan saya. Jadi 4 kepala sekolah ini mengalami aturan SOP yang bahwa wartawan dan LSM hanya boleh wawancara itu setiap hari Selasa. Sebetulnya kenapa kita memberlakukan seperti ini? Di sekolah ini kan semua orang, ini dunia pendidikan, artinya semua orang bekerja untuk mendidik siswa, mengajar siswa. Jadi agar kita nyaman, kita maksimal untuk memberikan informasi-informasi kepada kawan-kawan kita wartawan, LSM, maka kita kasih waktu setiap hari Selasa, karena dikhawatirkan Bang Nugi datang, ternyata teman-teman lagi ngajar, ya kan? Kemudian mungkin saya lagi rapat, ya maka dari itu khusus hari Selasa, wakil kepala sekolah saya bagian humas itu tidak diberi jam, jadi khusus untuk menemui wartawan. Jadi humas saya ada Ibu Eli dan staf humas ada Pak Kadir, jadi memang itu khusus untuk menemui wartawan setiap hari Selasa. Jadi kepada teman-teman sebetulnya kalau memang tidak hari Selasa silakan saja, asal mungkin ngomong dulu ke humas saya WA mau hadir, tetapi di luar jam mengajar seperti itu. Artinya ada seperti perjanjian lah untuk perketemuan, nggak masalah. Jadi seperti itu. Jadi pengumuman itu sudah ada sejak 2010. 2010 semenjak kepala sekolahnya Pak Haji Pata. Ganti 4 kali kepala sekolah. 4 kepala sekolah. Tempel di situ tiap tahun ditempel baru lagi atau memang dari 2010 belum dibuka tempelan itu, Bu? Kelihatannya seperti itu ya. Semenjak kepemimpinan saya juga saya belum pernah memerintahkan untuk diganti. Jadi masih itu terus, dan dari dulu-dulu wartawan-wartawan senior, LSM senior kayaknya happy-happy aja gitu ya. Dan perlu diketahui kegiatan-kegiatan apapun mungkin selain hari Selasa, kalau memang kawan-kawan wartawan mau hadir dipersilakan gitu. Kalau memang ada event-event, yang penting memang kan harus izin dulu dan sebagainya. Jadi memang SMA 1 ini mungkin orang bilang mau masuk ke sini agak ketat ya Bang ya, pagernya harus pakai remote, mau masuk pakai pinjer, itu semuanya untuk keamanan semuanya. Ya, jadi bukan karena menghalangi wartawan, kan wartawan mitra saya, kawan saya, saudara saya. Ya mudah-mudahan wartawan-wartawan juga menganggap saya sebagai saudara, sebagai teman, sebagai kawan. Bang Nugi juga seperti itu. Ya, wartawan itu sahabat sekolah lah ya. Sahabat sekolah, dan kami butuh mereka. Mereka juga mungkin butuh saya, kami gitu, seperti itu. Kan banyak, jadi persepsi orang kan beda-beda, Bu. Iya. Seperti dikatakan wartawan itu kan bebas meliput kapan saja. Betul. Wartawan juga jamnya kapan saja. Betul. Nah, sedangkan di sekolah ini ada jam khusus dan hari yang khusus. Untuk menurut Bunda gimana kalau seperti itu, Bu? Ya itu tadi saya katakan ya, untuk biar kita maksimal. Jadi kan yang ditugaskan untuk menemui wartawan, memberikan informasi-informasi kan ada bagian humas. Jadi dia kan kalau hari Selasa standby, jadi maksimal, nyaman. Tapi kalau hari biasa dia datang, humasnya sedang ngajar atau sedang menemuin tamu, dia buru-buru karena jamnya harus ngajar, kan bisa diprotes orang tua dan juga akan merugikan siswa-siswi, kecuali setelah jam mengajar gitu loh. Jam mengajar kan setelah itu jam 2 ke atas gitu kan. Itu pun
paling nggak WA dulu lah, mau hadir seperti itu, Bang. Seperti itu. Ya. Itu kan yang persoalan pertama, Bun. Iya. Nah, kalau yang kedua ini kan pada saat aksi dipaparkan adanya dugaan kecurangan proses pelaksanaan PBDB online di SMA 1 Kota Bekasi ini. Ya. Gimana, Bun? Saya juga bingung ya. Memang saya pernah baca di media-media ada kecurangan-kecurangan di SMA 1. Saya balik bertanya, kecurangannya yang mana gitu loh, Bang. Karena saya yakin tim kami, panitia tidak mungkin melakukan itu. Ya, makanya ya saya sebenarnya senang ya kawan-kawan wartawan mengkritisi SMA 1, memantau SMA 1, yaitu sebagai kontrol saya gitu loh. Karena saya sebagai kepala sekolah, guru saya ada 80 orang, siswa saya 1000 lebih gitu kan. Kita juga tidak bisa ngontrol satu persatu. Jadi memang kalau ada kawan-kawan wartawan, LSM yang selalu perhatian kepada kami, mengontrol kepada kami, saya senang gitu. Tapi ya harus ada data lah yang pasti, misalnya kecurangannya di mana, terus mana buktinya. Kami terima dengan baik. Kalau memang melibatkan orang dalam, saya tidak akan segan-segan memecat, Bang. Gitu. Oh, berarti kalau misalnya ada yang datang bawa data, bukti, bawa ke sini ya, Bu ya? Bawa sini dan saya proses. Dan ini bukti ini seperti apa, ya kita protes. Kalau memang kami yang salah, ya kita akan buat inilah, artinya pasti ada hukuman-hukuman yang orang yang membuat kesalahan tersebut. Seperti itu, Pak. Ya. Siap. Terus kalau untuk pelaksanaan PBDB online itu sebetulnya gimana sih, Bun, prosesnya dari awal tuh? PPDB online kan ada 2 tahap ya. Tahap pertama itu ya tentang jalur kejuaraan, prestasi kejuaraan, kemudian pemindahan orang tua, kemudian kejuaraan rapot maupun prestasi rapot maupun prestasi kejuaraan ya. Jadi ada beberapa jalur di tahap pertama. Kemudian diumumkan setelah tahap pertama ada jalur KTM juga, siswa tidak mampu. Tahap pertama diumumkan, kemudian yang tidak diterima bisa mendaftar lagi di tahap kedua, mengikuti jalur zonasi gitu. Jadi kami tuh hanya menerima sistem kan, Bang, mereka daftar online langsung ke provinsi, dari provinsi kita hanya terima data ini yang diterima ini dan sebagainya. Jadi kalau memang ada yang ingin minta data dan sebagainya, ya sebaiknya harus ke provinsi karena yang punya data adalah di panitia PPDB di provinsi. Kalau untuk SKTM itu yang menerimanya siapa, Bu? Semua pakai online, Bang. Jadi iya, jadi semua pakai online. Kami panitia hanya memverifikasi. Jadi online daftar, kemudian syarat-syaratnya kita verifikasi. Kalau memang syarat-syaratnya sudah betul sesuai juknis, ya sudah kita verifikasi. Nanti yang menentukan diterimanya adalah sistem, gitu. Memang nggak ada kata persoalan ya, Bu ya? Ya, persoalan jadi, pasti ada ya? Iya pasti ada, tapi menurut kami sudah sangat hati-hati, sudah semua panitia sudah menandatangani fakta integritas. Saya yakin, apalagi orang-orang sini adalah orang-orang yang senior ya, yang kemungkinan untuk melakukan kesalahan ya kemungkinan kecil, tapi ya mungkin juga ada yang salah ya. Makanya kalau memang betul ada kecurangan ya mohon mungkin data-datanya bawa ke sini, nanti kita lihat kembali seperti itu. Siap. Ya, Bang ya. Siap, terima kasih banyak Bu Eko. Mudah-mudahan sih nggak ada kecurangan ya. Ya, mudah-mudahan. Diharapkan semua ya. Ya, dan sekarang kan KBM sudah berjalan ya, FL apa itu ya, pokoknya semuanya udah berjalan sudah 2 minggu. Nanti kita satu persatu bikin video tentang persiapan tatap muka ya. Iya, nanti setelah ini KBM selesai sedang berjalan, nanti kalau kita sudah hijau diizinkan oleh pemerintah, kita siap tatap muka. Siap. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih, Bang. Maaf ganggu ya. Iya, nggak apa-apa. Sebelum sama-sama. kita pulang, pamit maksudnya, teriak aye dulu, Bun. Siap. 3, 2, 1. Aye. Aye.
persoalan antara SMA Negeri 1 Kota Bekasi dengan wartawan dan LSM Kota Bekasi menjadikan sebuah aksi pada 17 Agustus 2021, tepat depan gerbang SMA. Adapun simbolis gembok pagar dilakukan dengan dua tuntutan, yakni pengumuman yang dinilai membatasi kunjungan untuk wartawan dan LSM hanya boleh pada hari Selasa pukul 10 hingga 2 siang. Namun dikatakan oleh Bu Eko bahwa pengumuman itu sudah ada sejak tahun 2010. Bahkan sudah berganti 4 kepala sekolah. Pengumuman itu belum pernah dicopot, bahkan disentuh dan dipasang lagi atau apapun itu tidak pernah. Bu Eko mengatakan tidak pernah menempel pengumuman itu. Persoalan yang kedua terkait dengan dugaan kecurangan pada proses PPDB online. Menurutnya, prosedur sudah dilakukan dan tidak ada kecurangan. Apabila ada kecurangan yang kita dapati dengan data, datang ke sekolah SMA Negeri 1 Kota Bekasi, laporkan, langsung Bu Eko akan menindak, bahkan akan memecat oknum itu. Nugi Informasi pamit, jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman. Jangan sampai kelewatan video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo!